Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Aryawan, stambuk 073-2019054, jurusan Ilmu Kelautan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tugas kuliah Ekowisata Pesisir dan Laut tentang kesesuaian daya dukung wisata mangrove. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan mangrove atau hutan bakau terbesar di dunia, yaitu mencapai 8,60 juta hektar. Meskipun saat ini dilaporkan sekitar 5,30 juta hektar, jumlah hutan itu telah rusak. Ekosistem mangrove memiliki manfaat ekonomis, yaitu hasil kayu dan bukan kayu, misalnya budidaya air payau, tambak udang, pariwisata, dan lainnya. Adapun manfaat ekologis dari mangrove adalah berupa perlindungan bagi ekosistem daratan dan lautan, yaitu dapat menjadi penahan abrasi dan erosi gelombang atau angin kencang. Secara ekosistem berperan dalam stabilisasi suatu ekosistem pesisir baik secara fisik maupun biologis. Mangrove merupakan ekosistem dengan fungsi yang unik dalam lingkungan hidup. Oleh karena itu, adanya pengaruh laut dan daratan. Di kawasan mangrove terjadi interaksi kompleks antara sifat fisika dan sifat biologi. Karena sifat fisiknya, mangrove mampu berperan sebagai penahan ombak serta penahan intrusi dan abrasi laut. Proses dekomposisi bakau atau mangrove yang terjadi mampu menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Keunikan lainnya adalah fungsi serbaguna hutan mangrove sebagai penghasilan masyarakat desa di daerah pesisir, tempat berkembangnya biota laut tertentu dan flora fauna pesisir, serta dapat juga dikembangkan sebagai wahana wisata untuk kepentingan pendidikan dan observasi atau penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis mangrove. Jenis-jenis mangrove yang saya ketahui itu ada dua, yaitu Rhizopora, merupakan mangrove sejati yang berada pada zona terluar yang batang atau akarnya tergenang oleh air laut. Sedangkan Avicennia atau biasa kita sebut dengan api-api adalah nama sekelompok tumbuhan marga Avicennia, suku Acanthaceae. Api-api biasa tumbuh di tepi atau dekat laut sebagai bagian dari komunitas hutan bakau. Berikut penjelasan lebih rinci jenis-jenis mangrove. Yang pertama itu adalah Rhizopora mucronata. Deskripsi: pohon dengan ketinggian 27 meter, tetapi terkadang ada yang sampai 30 meter. Diameter batang hingga 70 cm. Kulit kayu berwarna gelap hingga hitam dan terdapat celah horizontal. Akar berupa akar napas dan akar tunjang. Selanjutnya, ciri-cirinya. 1. Daun lebar dengan ujung daun yang meruncing di bagian bawah atau belakang daun terhadap bintik-bintik hitam. 2. Warna daun hijau muda. Selanjutnya kita masuk jenis kedua tanaman mangrove. Seperti gambar di samping, saya akan membacakan ciri-ciri dan deskripsi dari tanaman mangrove tersebut, yaitu tanaman mangrove Avicennia officinalis, biasa kita sebut juga api-api. Deskripsi: 1. Pohon kecil atau besar, tinggi hingga 30 cm dengan tajuk yang agak renggang. 2. Dengan akar napas atau pneumatopores yang muncul 10-30 cm dari substrat. Serupa paku, serupa jari rapat-rapat. Diameter LK 0,5 sampai 1 cm dekat ujungnya. 3. Pepagan atau kulit batang halus, keputihan sampai dengan abu-abu kecoklatan dan retak-retak. 4. Ranting dengan buku-buku bekas daun yang menonjol serupa sendi-sendi tulang. 5. Daun-daun tunggal, bertangkai, berhadapan, bertepi rata, berujung runcing atau membulat helai daun seperti kulit. Hijau mengkilat di atas, abu-abu atau keputihan di sisi bawahnya, sering dengan kristal garam yang terasa asin. Pertulangan daun umumnya tak begitu jelas terlihat. 6.
6. Kuncup daun terletak pada lekuk pasangan tangkai daun teratas. 7. Perbungaan dalam karangan bertangkai panjang berbentuk payung, malai atau bulir terletak di ujung tangkai atau di ketiak daun dekat ujung. Bunga-bunga duduk atau sesile membulat ketika kuncup, berukuran kecil antara 0,3 sampai dengan 1,3 cm, berkelamin dan kelopak 5 helai, mahkota kebanyakan 4 atau jarang 5 atau 6 helai. Kebanyakan kuning atau jingga, kekuningan dengan bau samar-samar. Benang sari kebanyakan 4, terletak berseling dengan mahkota bunga. Buah berupa kapsul yang memecah atau dehiscent menjadi 1 sampai 4 cm panjangnya. Hujan abu-abu berbulu halus di luarnya atau bersifat pipipar juga. Bijinya tumbuh selagi buah masih di pohon. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kerusakan pada ekosistem mangrove dan faktor penghambat pertumbuhan mangrove. Kerusakan ekosistem mangrove lebih disebabkan oleh akibat kegiatan manusia atau antropogenik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan mangrove umumnya berada pada pesisir dan sekitarnya. Kebutuhan itu dapat berupa pemanfaatan lahan untuk pemukiman sebagai lahan kegiatan ekonomi seperti industri maupun pertambakan dan kebutuhan bahan bakar non-migas. Kebutuhan-kebutuhan itu memaksa masyarakat untuk melakukan banyak hal yang dapat merusak hutan mangrove seperti membuka dan mengkonversi lahan, serta penebangan liar. Kerusakan-kerusakan dapat menurunkan fungsi-fungsi mangrove baik secara bioekologis, berupa rusaknya sistem maupun fungsi ekonomis, berupa penurunan produksi. Kesalahan manajemen hutan mangrove juga berpotensi besar terhadap degradasi fungsi mangrove. Dan ada beberapa dampak yang akan muncul sebagai aktivitas manusia dan sekitar wilayah mangrove antara lain, yaitu 1. Tebang habis berdampak terhadap berubahnya komposisi tumbuhan. Pohon-pohon mangrove akan digantikan oleh spesies-spesies yang nilai komersialnya rendah dan terjadi penurunan fungsi sebagai feeding, nursery, spawning ground. 2. Pengalihan air tawar, misalnya pada pembangunan irigasi, berdampak pada peningkatan salinitas dan penurunan kesuburan mangrove. 3. Konversi lahan menjadi pertanian, perikanan, dan permukiman dapat mengancam regenerasi stok ikan, udang di perairan lepas pantai. Terjadinya pencemaran laut oleh pencemar yang sebelumnya diikuti oleh substrat mangrove. 4. Terjadi pendangkalan pantai, abrasi dan intrusi air laut. Pembuangan sampah cair berdampak pada penurunan kandungan oksigen, munculnya gas H2S atau gas beracun. 5. Pembuangan sampah padat memungkinkan tertutupnya pneumatopor yang berakibat kematian mangrove dan perembesan bahan-bahan pencemar dalam sampah padat. 6. Pencemaran dengan tumpahan minyak menyebabkan kematian mangrove. 7. Penambangan dan ekstraksi mineral baik dalam hutan maupun daerah sekitar hutan menyebabkan kerusakan total ekosistem mangrove, sehingga menghancurkan fungsi bioekologis mangrove dan terjadinya pengendapan sedimen yang berlebihan yang menyebabkan kematian mangrove. Kerusakan alami merupakan akibat lanjut dari kerusakan akibat kegiatan tropogenik. Terpaan ombak yang terus-menerus akan merusak ekosistem mangrove. Akan tetapi, hal ini tidak akan terjadi apabila tidak terjadi penurunan fungsi mangrove sebagai penahan gelombang akibat kegiatan manusia. Adapun faktor lainnya, yaitu faktor lain yang menyebabkan tanaman mangrove mati atau lambat pertumbuhan, yaitu hama. Hama sendiri banyak macamnya, mulai dari serangga hingga penyakit dari tanaman tersebut. Contohnya gastropoda atau keong, biasanya melekat dan memangsa daun mangrove. Selanjutnya, kepiting jenis Metopograpsus dan Epicesarma.
sering terlihat memangsa batang bibit hingga putus. Kepiting tergiur dengan rasa manis yang dimiliki batang bibit mangrove. Setelah 3 bulan, biasanya banyak ditemukan ulat dan scarlet insect atau sejenis serangga berwarna putih yang memangsa daun hingga berlubang. Untuk mengatasi ketiga hama di atas, maka dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan dan perawatan. 2 kali penyiraman, pagi dan sore, dengan menggunakan air laut adalah tindakan preventif yang sangat ampuh. Dan untuk penanganan scarlet insect, biasanya disemprot insektisida dengan dosis yang aman bagi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara melestarikan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang rusak dapat dipulihkan dengan cara restorasi atau rehabilitasi. Restorasi dipahami sebagai usaha mengembalikan kondisi lingkungan kepada kondisi semula secara alami. Campur tangan manusia diusahakan sekecil mungkin, terutama dalam memaksakan keinginan untuk menumbuhkan jenis mangrove tertentu menurut yang dipahami atau diingini manusia. Dengan demikian, usaha restorasi semestinya mengandung makna, jalan atau peluang terhadap alam untuk mengatur atau memulihkan dirinya sendiri. Kita manusia sebagai pelaku mencoba membuka jalan dan peluang serta mempercepat proses pemulihan, terutama karena dalam beberapa kondisi kegiatan restorasi secara fisik dan lebih murah dibandingkan kita memaksakan penanaman mangrove secara langsung. Restorasi perlu dipertimbangkan ketika suatu sistem telah berubah dalam tingkat tertentu, sehingga tidak dapat lagi memperbaiki dan memperbaharui diri secara alami. Dalam kondisi seperti ini, ekosistem homostatis telah berhenti secara permanen, dan proses normal untuk suksesi tahap kedua atau perbaikan secara alami setelah kerusakan terhambat oleh sebagai sebab. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir pembahasan, yaitu secara umum habitat bakau dapat memperbaiki kondisinya secara alami dalam waktu 15-20 tahun jika 1. Kondisi normal hidrologi tidak terganggu. 2. Ketersediaan biji dan habitat serta jaraknya tidak terganggu atau terhalangi. Jika kondisi hidrologi adalah normal atau mendekati normal tetap, biji bakau tidak dapat mendekati daerah restorasi, maka dapat direstorasi dengan cara penanaman. Oleh karena itu, habitat bakau dapat diperbaiki tanpa penanaman, maka rencana restorasi harus terlebih dahulu melihat potensi aliran air laut yang terhalangi atau tekanan-tekanan lain yang mungkin menghambat perkembangan bakau. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.